seluruh kebaktian utama Minggu tanggal 10 Mei 2020 akan dipimpin oleh Pendeta RSTA Kapolri STA. Untuk mengawali kebaktian saat ini, mari kita bersama-sama bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 240A ayatnya yang pertama. Jemaat dipersilakan berdiri. Mari kita mulai. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Turunlah kiranya atas saudara sekalian anugerah dan selamat dari Allah Bapa, dari Yesus Kristus Tuhan kita, dan dari Roh Kudus. Amin. Tuhan menyertai Bapak Mama, saudara-saudari sekalian. Dan menyertai. Silakan. Bapak Mama yang terkasih, nats yang membimbing kita dalam kebaktian saat ini terambil dari Injil Yohanes pasal 14 ayatnya yang ke-27 yang berbunyi demikian. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar. Demikianlah nats pembimbing bagi kita, dan bersama-sama kita menyambut nats pembimbing ini dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 438 ayatnya yang pertama. Mama, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saat ini kita pakai waktu yang ada untuk bersama-sama mengaku setiap dosa dan pelanggaran kita yang telah kita lakukan di dalam hidup kita. Dan karena itu, mari kita tenangkan hati kita berdoa kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa, Allah pemilik hidup kami,
saat ini ya Tuhan, kami datang di hadirat membawa diri kami. Kami tahu ya Tuhan bahwa Engkau mengetahui seluk-beluk kehidupan kami. Engkau tahu apa yang kami lakukan setiap hari, apa yang kami pikirkan, dan apa yang kami buat. Bahkan lewat itu kata kami, Tuhan mengetahui itu semua. Dan karena itu ya Tuhan, di dalam setiap hal yang telah kami lalui, ternyata kami sadari bahwa ada begitu banyak pelanggaran dan dosa yang kami buat. Dan karena itu kami mohon kepada-Mu, ampunilah kami ya Tuhan. Ampunilah setiap dosa dan pelanggaran kami. Dan kiranya Tuhan mau menguji kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Permohonan saudara-saudari, kita bersama-sama menyanyikan Kidung Jemaat nomor 467 ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Kalau demikian, ungkapan hati menyangkut dengan dosa-dosa yang telah kita lakukan, baik itu kepada sesama dan kepada Tuhan. Maka dengarlah berita anugerah baik kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan dengan penuh sukacita oleh karena pengampunan dosa yang diberikan kepada kita, kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 392 ayatnya yang pertama. Amin.
Bapak Mama dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan memuji Tuhan secara bersama-sama dengan membacakan Mazmur 69 ayat 31 sampai ayatnya yang ke-37. Mazmur 69 ayat 31 sampai ayatnya yang ke-37. Saya akan membacakan kalimat yang tercetak keluar dan Bapak Mama, saudara-saudari sekalian membacakan kalimat yang tercetak ke dalam. Saya persilakan Bapak Mama, saudara-saudari semua bagi. Mari kita mulai. Aku akan memuji-muji nama Allah dengan nyanyian. Pada pemandangan Allah itu lebih baik daripada sapi jantan. Lihatlah, hai orang-orang yang rendah hati dan bersukacitalah. Kamu yang mencari Allah, biarlah hidup kembali. Sebab Tuhan mendengarkan orang-orang miskin dan Dia memadainya orang-orang yang dari tahanan. Biarlah langit dan bumi memuji-muji Dia, lautan dan segala yang bergerak di dalamnya. Sebab Allah akan menyelamatkan Sion dan membangun kota-kota Yehuda, supaya orang-orang yang di sana dan memilikinya. Anak cucu hamba-hambanya akan mewarisinya. Dan orang-orang yang mencintai namanya akan diam di situ. Kita menyanyikan kini Jumat nomor 402 ayatnya yang pertama. Pembacaan firman Tuhan pada saat ini terambil dari Injil Yohanes pasalnya yang ke-20, ayatnya yang ke-19 sampai ayat yang ke-29. Untuk itu sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah yang Tuhan kami, saat ini kami semua akan bersama membaca merenungkan firman. Namun kami sadar sebagai manusia kami punya kelemahan, kami punya keterbatasan. Oleh sebab itu Bapa, kami mohon Tuhan memperlengkapi kami semua. Biarlah pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan saat ini boleh kami pahami dan kami boleh menjadikan firman sebagai suluh dan pedoman dalam perjalanan hidup kami. Hamba-Mu yang Tuhan pakai sebagai saluran berkat pada saat ini. Biarlah urapan Roh Kudus-Mu turun atas hamba-Mu, agar apa yang disampaikan oleh hamba-Mu bukan berdasarkan kemanusiaan, tapi biarlah suara Allah yang keluar dari bibir mulut hamba-Mu. Ini kami Tuhan, ampuni salah dan dosa kami. Dalam nama Yesus Kristus firman yang hidup itu, kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di sorga. Amin. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya.
Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagimu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu mengatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Tetapi Thomas, seorang dari 12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jari ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan dia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian dia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Demikian sabda Tuhan. Berbahagialah bagi setiap kita yang mendengarkan firman Allah, yang melakukan dalam kehidupan kita hari lepasan. Haleluya. Yang dipersembahkan oleh Bapak Randi. Lalu begitu saya
Shalom. Shalom. Mama yang di rumah, shalom. Apa kabar? Ada kerinduan di mana kita harus bertemu satu sama lain. Tetapi karena kondisi yang terjadi, inilah upaya yang kami lakukan untuk kita bisa saling bertemu, saling menyapa, bahkan kita ada dalam sebuah persekutuan ibadah. Dan itu tidak mengejekkan semangat kita untuk terus mempererat tali persekutuan antara satu dengan yang lain. Bapak yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kita ada di bawah tema memperoleh damai sejahtera. Sekali lagi, memperoleh damai sejahtera. Kita tahu kondisi bersama saat ini bahwa ternyata untuk memperoleh damai sejahtera di hati ini sulit sekali karena kondisi yang terjadi. Dan untuk itu, Mama, kita akan sedikit belajar dari kisah para murid di mana Tuhan Yesus menampakkan diri kepada mereka, dan kisah ini akan meneguhkan kita untuk memperoleh damai sejahtera dan memampukan kita untuk menghadapi kondisi yang terjadi saat ini. Bapak yang terkasih, Alkitab menyampaikan sedikit keterangan tentang kondisi yang dialami oleh para murid dan khususnya Thomas. Dalam perikop bacaan yang pertama dikatakan para murid berkumpul di suatu tempat dengan keadaan pintu-pintu terkunci rapat. Mengapa mereka mengunci pintu secara rapat? Karena mereka dalam suatu suasana yang takut. Mereka takut kepada orang-orang Yahudi pada saat itu. Kenapa mereka takut kepada orang Yahudi? Karena pada saat itu ketika Tuhan Yesus disalibkan dan mati, maka para murid ini dianggap sebagai buronan. Dianggap sebagai buronan. Karena mereka dianggap sebagai buronan, mereka dicari-cari oleh orang-orang Yahudi pada saat itu, maka mereka bersembunyi. Dan kita tahu persis kondisi seorang buronan seperti apa. Dia takut ditangkap dan pasti dia mengalami kesusahan hidup. Dia tidak bisa jalan sembarang-sembarang. Dia tidak bisa keluar sembarang. Bahkan untuk makanan saja pasti sulit mereka dapatkan. Tetapi dalam kondisi takut yang mereka alami saat itu, Tuhan Yesus hadir. Tuhan Yesus ada di tengah-tengah mereka dan menampakkan diri kepada mereka. Dan pada saat itu Tuhan Yesus dengan lembut mengatakan, damai sejahtera bagi kamu. Damai sejahtera bagi kamu. Apa arti kata damai sejahtera ini? Pertama, damai sejahtera dalam bahasa Yunani disebut eirene. Kata eirene ini dalam pengertiannya menggambarkan sebuah keadaan tanpa perang dan perselisihan, keadaan tenang tanpa ancaman, gangguan dan hambatan, berada dalam keadaan sehat, makmur, bahagia, dan dipenuhi dengan segala keadaan baik. Dan kata damai sejahtera ini utamanya adalah soal ketenangan jiwa atau kesejahteraan rohani karena adanya pengampunan. Dengan mengatakan kata damai sejahtera itu, diharapkan orang-orang yang disapa mengalami damai sejahtera. Seperti pengertian yang baru saja saya sampaikan. Dan Bapak, ketika Tuhan Yesus datang dan menyapa mereka, dia
damai sejahtera. Ternyata benar, damai sejahtera itu yang mereka rasakan. Damai sejahtera itu yang para murid rasakan. Mengapa para murid merasa damai sejahtera dan mereka bersuka cita pada saat itu? Ada tiga hal. Ada tiga hal yang kurang lebih membuat mereka mendapatkan damai sejahtera dan sukacita. Yang pertama, bukan saja soal kata damai sejahtera itu, tetapi wujud fisik dari Tuhan Yesus yang tidak hanya mati, tetapi bangkit dari antara orang mati, hadir di tengah-tengah mereka. Yang pertama itu wujud fisik Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah mereka, ada di tengah-tengah mereka. Dan yang kedua, karena janji yang pernah disampaikan kepada mereka, seperti dalam Yohanes 14 ayat 27 sebagai nas pembimbing kita, dan juga Yohanes 16 ayat 33 itu terkenal. Kita bisa lihat kembali, Bapak, kita bisa lihat baca Yohanes 14 ayat 27 maupun Yohanes 16 ayat 33. Dalam Yohanes 14 ayat 27 dikatakan, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hati. Dia ada dalam perikop Yesus menjanjikan penghidupan. Lalu Yohanes 16 ayatnya yang ke-33 dikatakan, semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Ini di bawah judul perikop duka cita yang mendahului kemenangan. Nah, dua bacaan ini telah disampaikan. Ini merupakan nasihat bahkan peneguhan yang Tuhan sampaikan kepada murid-murid sebelum peristiwa di mana ia mengalami kesengsaraan maupun kematian. Kita baca baik-baik dua perikop bacaan, baik itu dari Yohanes 14 maupun Yohanes 16, kita akan dapati. Jadi bahwa ketika Tuhan Yesus datang di antara mereka mengatakan damai sejahtera, itu juga mau mengatakan kepada mereka, kepada para murid-murid, bahwa janji yang Tuhan sudah kasih tahu sebelum penderitaan terjadi, hari ini ketika Yesus hadir di antara mereka, janji itu digenapi. Itu berarti janji Tuhan itu adalah janji yang pasti. Dan yang ketiga yang membuat para murid itu mengalami damai sejahtera adalah ketika Tuhan Yesus menghembuskan Roh Kudus untuk mendampingi mereka dalam memberitakan damai sejahtera kepada sesama. Seperti yang ada dalam bacaan kita hari ini di ayat yang ke-21 sampai 22. Nah, Bapak Mama yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam perikop bacaan yang kedua digambarkan kepada kita bagaimana Thomas tidak percaya akan apa yang disampaikan oleh teman-temannya, bahwa mereka telah melihat Tuhan Yesus yang bangkit. Ini merupakan upaya dari para murid yang lain supaya Thomas pun mengalami sukacita dan damai sejahtera di dalam hati seperti yang mereka telah alami.
Dan pada saat itu ketika para murid yang lain menyampaikan kepada Thomas bahwa mereka telah melihat Tuhan, seharusnya Thomas percaya. Tetapi beberapa waktu yang lalu ada bacaan kita dalam renungan ibadah rumah tangga, sedikit gambaran menyangkut dengan karakter Thomas. Ternyata Thomas ini punya karakter yang sedikit berbeda. Thomas ini adalah orang yang memang dia mau menuntut semua hal-hal yang terjadi itu dengan pertimbangan yang logis, yang masuk akal. Dan itu membuat dia ragu-ragu. Ketika murid-murid yang lain sampaikan bahwa Tuhan Yesus telah bangkit, dia bilang, sebelum beta cucukkan beta pun tangan di waktu pun tangan yang lubang itu lalu dari lampu, beta soleh akan percaya. Dan Bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, memang tidak ada keterangan juga mengapa Thomas tidak ada bersama-sama dengan murid-murid yang lain ketika Tuhan Yesus menampakkan diri. Tetapi kemungkinan dia terlambat. Jadi memang dia tidak bisa bertemu dengan Tuhan Yesus. Tetapi keterangan selanjutnya dalam bacaan kita mengatakan bahwa 8 hari kemudian ketika mereka berkumpul dan kembali dalam keadaan pintu-pintu yang terkunci, dan pada saat itu Thomas pun ada bersama-sama dengan mereka, Tuhan Yesus datang dan menampakkan diri. Dan kembali lagi Tuhan menyapa mereka dengan lembut, damai sejahtera bagimu. Pada saat itu Tuhan Yesus membiarkan Thomas untuk menunjukkan jarinya pada tangan dan lampunya untuk membuktikan bahwa ia benar-benar bangkit. Dan ketika Thomas menyentuh tangan dan lambung Yesus, dia menjadi percaya. Ada satu ungkapan yang dia ungkapkan, ya Tuhan dan Allah. Bapak-bapak, kalau kita melihat ini ungkapan yang disampaikan oleh Thomas, bukan hanya ungkapan percaya, tetapi kalau kita mengikuti baik-baik, ternyata ungkapan ini ungkapan penyesalan. Seolah-olah ia mau kasih tahu bahwa dia menyesal, seharusnya dia percaya apa yang disampaikan oleh murid-muridnya. Seharusnya dia percaya akan segala hal yang Tuhan Yesus sampaikan dan dia dengar semasa sebelum kesengsaraan dan kematian Tuhan Yesus. Dia mengatakan, ya Tuhan dan Allah. Bapak-bapak yang dikasihi oleh Yesus Kristus, ketakutan dan keraguan para murid kini hilang karena Yesus bangkit. Janjinya pasti, dan itu yang meneguhkan mereka untuk tetap bersukacita dalam melakukan tugas pengutusan yang dipercayakan kepada mereka, walaupun harus berhadapan dengan tantangan-tantangan hidup maupun pelayanan. Mama, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, akhir-akhir ini dalam kondisi kita terus ada dalam kegelisahan kita, melihat akan suasana yang terjadi. Dampak pandemi COVID-19 ini sangat terasa. Ada rasa takut jika kita dan para orang terdekat kita terkena penyakit ini. Belum lagi ditambah dengan kejenuhan yang sangat jenuh, ada di rumah dan tidak bisa beraktivitas seperti biasa. Bahkan belum lagi ada berita-berita tentang dampak dari COVID-19 ini membuat perekonomian kita hancur. Dan dampak itu juga terasa. Tetapi Bapak-Bapak, pada saat ini juga kita dipertemukan dengan keadaan di mana hal-hal yang kita jadikan harapan kehidupan seakan-akan tidak ada artinya. Pengetahuan yang tinggi, banyaknya pengalaman, jumlah tabungan, jaminan asuransi, atau pekerjaan yang lancar, atau kondisi tubuh yang sehat,
seakan-akan tidak ada artinya di hadapan ini virus COVID-19. Dan pada saat ini juga kita belum tahu pasti cara penanganan COVID-19. Kita tidak tahu pasti. Pemerintah pun tidak tahu pasti. Bahkan para ahli pun belum tahu pasti yang tepat mengatasi penyakit ini bagaimana. Dan Bapak, pada saat ini juga kita tidak tahu pasti apa yang akan terjadi. Bapak, ini membuat kita sulit untuk memperoleh damai sejahtera di hati. Sulit untuk menjalani kehidupan ini dengan penuh sukacita. Lalu pertanyaannya, bagaimana kita bisa memperoleh damai sejahtera? Dari mana kita bisa memperoleh damai sejahtera? Dan bagaimanakah damai sejahtera itu bisa bertahan di dalam hidup kita, bertahan di dalam hati kita, sehingga kita bisa bersukacita walaupun menghadapi tantangan yang sekarang. Hal yang pertama Bapak yang bisa kita lakukan, percaya dan bersandar Tuhan. Mengapa percaya dan bersandar kepada Tuhan? Karena Tuhanlah sumber damai sejahtera. Bapak, tidak ada hal lain yang dapat membuat kita tenang dan damai. Hanya Tuhan Yesus yang dapat memberikan damai sejahtera. Karena apa? Janjinya pasti. Kalau hari ini Tuhan mengizinkan pandemi ini terjadi dalam hidup kita, Tuhan tidak pernah berjanji bahwa segala cobaan ujian itu akan berlalu. Tetapi Tuhan berjanji di dalam segala ujian, tantangan hidup yang kita lalui, Dia akan senantiasa. Dia yang akan bisa membuat kita merasakan damai sejahtera. Dan karena itu Pak Mama, sandarkan hidup kita di dalam tangan Tuhan. Undanglah Tuhan dalam hidup kita. Pakailah waktu yang ada untuk beribadah bersama Tuhan. Ungkapkan kita hati dengan jujur kepada Tuhan. Bangunlah hubungan komunikasi yang baik. Dan ketika Tuhan ada di dalam kita pun hidup, pasti akan ada damai sejahtera. Yang kedua, meneruskan damai sejahtera dari Tuhan itu kepada sesama. Ketika kita merasakan damai sejahtera dari Tuhan, maka kita punya tugas adalah kita meneruskan itu kepada sesama. Dan siapa yang akan membantu kita? Roh Tuhan ada di dalam kita, dan pasti Dia akan membantu kita untuk membawa damai sejahtera. Bapak Mama, khusus pandemi ini kita di dalam rumah tangga itu tentu pasti akan ada kejenuhan. Kan ada cerita-cerita yang lain, ya, ada informasi-informasi yang kami dapatkan bahwa ternyata ketika kita ada di rumah, kekerasan dalam rumah tangga ini sedikit meningkat. Ya mungkin saja karena kondisi ekonomi yang ada, pekerjaan yang sudah semakin susah, bahkan tuntutan-tuntutan dari anak-anak membuat kita berada dalam emosi, amarah, dan lain sebagainya. Nah, untuk itu ya Bapak-bapak dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Roh Tuhan sedang menuntun kita untuk membawa damai sejahtera kepada sesama. Maka di dalam hidup kita, dalam mengalami kondisi pandemi COVID-19 ini, bawalah damai sejahtera kepada orang lain.
satu kesusahan ini tidak akan menjadi berat ketika kita tidak menambah kesusahan baru. Di dalam rumah tangga, ikutilah apa yang disampaikan dalam firman. Sabar, penuh kasih, berkata-kata dengan lembut, dan wujudkanlah damai sejahtera itu di dalam hidup kita. Sehingga benar-benar walaupun dalam kondisi ini kita mampu menghadapinya dengan damai sejahtera karena ada kekuatan yang diberikan oleh sesama kita, baik itu suami, istri, anak-anak. Kita saling mendukung untuk menjalani kehidupan ini. Dan yang berikut Bapak Mama, yang terakhir, percaya dan mengikuti kehendak. Bapak Mama, kadang kita berpikir tentang kehidupan kita pakai rumus kita sendiri. 1, 2, 3, setelah itu harus 4, 5, dan 6. Dan lewat rumus yang kita tetapkan sendiri, akhirnya kita berpikir bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam dunia harus mengikuti apa yang kita pikirkan. Maka hari ini kita diingatkan, marilah kita mengikuti apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan pikirkan, bukan apa yang Tuhan pikirkan. Thomas dia punya pertimbangan logis dengan pikiran-pikiran, ternyata pikiran-pikirannya berbeda dengan apa yang Tuhan pikirkan. Tetapi yang pasti bahwa apa yang Tuhan pikirkan itu yang terbaik, dan membuat dia punya pengakuan, bukan hanya pengakuan percaya, tetapi pengakuan bersama. Dan karena itu Bapak Mama yang dikasih, dalam kondisi saat ini tidak bisa memakai pikiran kita. Kita hanya bisa mengikuti apa yang Tuhan pikirkan, apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan mau. Belajarlah untuk mengikuti apa yang Tuhan kehendaki, bukan apa yang kita kehendaki. Bapak Mama dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita tidak tahu pasti mengapa Tuhan mengizinkan badai pandemi ini terjadi. Kita juga tidak tahu kapankah ia akan berakhir. Tetapi yang pasti bahwa dalam kondisi apapun dalam hidup kita, Tuhan tidak akan pernah tertinggal. Tuhan akan senantiasa akan bersama-sama kita. Dan karena itu, tetap bangun hubungan yang benar dengan Tuhan. Terus mengupayakan damai sejahtera kepada sesama. Dan ikutilah apa yang Tuhan katakan. Dan lewat itu semua, kiranya kita dimampukan untuk mengalami damai sejahtera yang Tuhan beri, dan kita diberikan sukacita, sehingga dalam keadaan apapun kita pasti bisa melalui. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Bapak Mama dan saudara-saudari yang terkasih, kita bersama-sama mengaku iman percaya kita yang mengucapkan pengakuan iman bersuci. Dan karena itu saya persilahkan Bapak Mama, saudara-saudari, mari kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, kali ini, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darahnya, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan,
mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan satu, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dan hidup yang kekal. Bersama kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 38 ayat 4. Kini tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Namun sebelumnya kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang Maha Murah dan Maha Kasih, kami bersyukur dan berterima kasih atas berkat yang Tuhan limpahkan di dalam kehidupan kami, kehidupan rumah tangga kami masing-masing. Kini tiba saatnya kami memberikan persembahan syukur, walaupun sedikit. Tuhan memberkati agar dapat berguna untuk pekerjaan Tuhan di ekonomi ini. Terlebih diri kami ya Bapa, Tuhan memberkati agar menjadi berkat bagi banyak orang dan biarlah berbau harum di depan mata-Mu ya Tuhan. Ini doa sembahyang kami ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, korban yang hidup itu kami berdoa. Kita puji Tuhan bersama dari Kidung Jemaat nomor 17 ayat 1 dan 2.
Ya Allah yang Maha Kuasa, terima kasih untuk persekutuan yang terjadi hari ini. Terima kasih karena Engkau ada bersama-sama dengan kami. Dan bahkan firman-Mu hari ini mau menolong kami untuk memperoleh damai sejahtera yang Engkau siapkan bagi kami. Bapa, terima kasih untuk kekuatan baru yang Tuhan beri ini. Kami terus percaya bahwa di dalam kondisi yang terjadi saat ini, dalam kesusahan-kesusahan yang kami alami, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, tetapi Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Maafkanlah kami, karena ketika kondisi saat ini menutupi pikiran dan hati kami, bahkan mempertanyakan di mana Tuhan. Tetapi kenyataannya bahwa ternyata Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Dan karena itu ya Tuhan, kami mohon ampun. Dan hari ini kami mempertaruhkan hidup kami di dalam tangan Tuhan. Tuhan yang atur kami sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, bukan sesuai dengan kami. Dan kami yakin dan percaya bahwa apa yang Engkau kehendaki, apa yang Engkau rancangkan bagi kami, itu yang terbaik bagi kami. Kami juga memohon Tuhan memampukan kami, bahkan dengan hikmat Roh Tuhan ada di dalam kami, menuntun kami supaya apa yang Engkau kehendaki kami boleh ikuti satu persatu, tahap demi tahap, sehingga tujuan yang Engkau mau nyatakan kepada kami benar-benar kami rasakan, benar-benar kami. Dan Bapa, kami adalah anak-anak, dan karena itu hari ini kami pun diingatkan sebagai anak-anak, kami harus membawa damai sejahtera di dalam kehidupan kami, di dalam rumah tangga kami, di dalam segala aktivitas kami, sehingga banyak orang merasakan damai sejahtera yang Tuhan beri. Dan itu Tuhan Allah yang maha baik, pelihara kami terus di dalam naungan cinta kasih Tuhan. Dan biarlah damai sejahtera sukacita tetap melihat. Hari ini ya Bapak, kami terus berdoa untuk persekutuan jemaat anugerah pertama. Dalam kondisi yang saat ini kami tidak bisa bertemu satu dengan yang lain, tetapi kasih Tuhan terus menyatukan kami sebagai gereja. Kasih Tuhan tetap memelihara kami, sehingga gereja Tuhan, gereja anugerah pertama, tetap berdiri tegar dalam menghadapi segala situasi kondisi yang terjadi saat ini. Dan saat ini ada upaya-upaya di mana gereja-gereja kecil dibentuk di dalam rumah tangga masing-masing, mengingatkan kembali pada fungsi utama bahwa di dalam rumah tangga adalah gereja kecil yang harus meneruskan damai sejahtera, merasakan kasih Tuhan dalam hidup. Dan kiranya dalam persekutuan gereja-gereja kecil di tiap-tiap rumah tangga boleh memberi kesaksian kepada banyak orang tentang kasih dan sayang Tuhan. Apa yang kami lakukan, upaya-upaya yang kami lakukan satu, Tuhan Yesus berkata, mampukanlah semua rumah tangga yang ada di jemaat anugerah untuk
berpartisipasi aktif dalam setiap ibadah-ibadah yang bersama. Bahkan dengan kesadaran sendiri mau untuk beribadah, walaupun harus berhadapan dengan kelemahan pribadi, ketidakmampuan. Tetapi ketika Tuhan memampukan hamba untuk bisa beribadah, bisa membangun komunikasi dengan Tuhan, itulah yang kami inginkan, itulah yang kami butuhkan, sehingga semua jemaat Tuhan boleh merasakan kasih Tuhan yang Tuhan menyatakan dalam kehidupan. Bapa, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami dalam keberadaan mereka. Engkau tahu ya, dalam kondisi saat ini kesusahan pertama, pekerjaan yang tidak menentu, sulit sekali untuk memenuhi kebutuhan itu. Dan karena itu, berkat Tuhan selalu Tuhan nyatakan. Dan kami yakin dan percaya bahwa Tuhan juga bekerja lewat sesama, lewat pemerintah, sehingga kebutuhan-kebutuhan hidup yang sekarang boleh terpenuhi. Tuhan memberkati pemerintah kami dari tingkat pusat sampai tingkat desa yang berupaya keras mengupayakan segala cara sehingga kehidupan di negeri ini boleh berjalan dengan baik. Bahkan juga upaya-upaya dalam memutuskan rantai penyebaran virus Tuhan Yesus memberkati, sehingga segala upaya ini boleh dilaksanakan dengan baik dan kondisi masyarakat boleh terbebas dari sakit penyakit ini. Bahkan juga kondisi ekonomi yang saat ini Tuhan Yesus berkati, sehingga dia boleh kembali berbaris seperti biasa. Tuhan Allah yang maha baik, ini harapan kami, tetapi keputusan semua ada di tangan Tuhan. Dan karena itu kami serahkan doa ini hanya kepada Tuhan. Tuhan yang menentukan. Tuhan menentukan pada ini tetap ada, tentu ada maksud Tuhan. Kami hanya bisa mengikutinya. Kami berserah. Bahwa pada saat ini juga, lewat persekutuan gereja Tuhan, kami mau mendukung bersama-sama untuk anak-anak Tuhan yang saat ini berada dalam keadaan sakit. Kami berdoa untuk saudara kami, Felix dan Roy Wali, yang saat ini berada dalam keadaan sakit. Bahkan juga anak-anak Tuhan yang tidak dapat kami sebutkan namanya satu-satu, yang saat ini berada dalam keadaan sakit. Kami mohon Tuhan menjaga, Tuhan memulihkan mereka dan sakit penyakit yang mereka derita. Kami juga bersyukur bersama-sama dengan keluarga Jatmiko, di mana Bapak Jatmiko beberapa waktu mengalami sakit, tetapi saat ini dia sudah ada dalam pemulihan. Tuhan Allah yang maha baik, terima kasih untuk campur. Dan kami percaya bahwa ketika ada anak-anak Tuhan yang Tuhan sudah jamah dan Tuhan berkati, mereka bisa memperoleh kesembuhan. Maka anak-anak Tuhan yang lain yang saat ini berada dalam keadaan sakit, kami percaya Tuhan juga akan menjamah dan menyembuhkan mereka, seperti apa yang dialami Bapak Jatmiko. Dan Bapak pada saat ini, walaupun dalam kondisi yang terjadi, tetapi ada ungkapan rasa syukur oleh karena campur tangan Tuhan dalam kehidupan anak-anak Tuhan, dalam pekerjaan, dalam aktivitas. Hari ini Bapak Otniel Lonai bersama dengan Bapak Asor Supama
memberikan persembahan persepuluhan mereka dari hasil pekerjaan yang mereka kerjakan. Tuhan memberkati persembahan ini. Biarlah ini boleh berguna dalam pelayanan ini. Dan tangan-tangan Tuhan yang telah memberikannya, Tuhan Yesus memberkati dalam usaha dan pekerjaan yang mereka kerjakan. Biarlah pekerjaan mereka terus diberkati Tuhan. Selalu ada peluang-peluang usaha yang membuat mereka memperoleh berkat, dan itu menjadi kesaksian bagi banyak orang bahwa benar Tuhan ada dan terus menyertai. Bapak, tidak lupa kami berdoa untuk Bapak Mesak Alam yang juga bersyukur karena ia sudah pulih dari sakit. Dia dirawat di rumah sakit, tapi ia sudah kembali ke rumah. Terima kasih untuk campur tangan Tuhan, dan kemudian selanjutnya kami taruh di dalam tangan Tuhan. Tuhan tetap menolong dan menyertai. Bahkan Tuhan yang memulihkan, Tuhan yang membuatnya kembali sehat seperti sedia. Bapak, pada saat ini kami juga berdoa untuk pelayanan kami selanjutnya. Upaya-upaya yang kami lakukan sebagai para pelayan-Mu di Jemaat Luna membuat, dan Yesus berkati, baik itu sebagai majelis harian, majelis jemaat, maupun TU, poster, grafik yang ada. Bahkan segala upaya yang kami lakukan bersama tim multimedia dan pengambilan video sebagai wadah di mana kami bisa bersekutu bersama-sama. Tuhan berkati usaha-usaha yang kami lakukan, dan biarlah ini bisa menolong jemaat Tuhan yang ada di Jemaat Anugerah Tambun untuk terus beribadah kepada Tuhan, terus membangun hubungan dengan Tuhan. Dan lewat ini juga kiranya menjadi kekuatan bagi jemaat Tuhan untuk menghadapi semua situasi yang terjadi saat ini. Hamba Tuhan yang bekerja juga Tuhan Yesus memberkati tim multimedia yang sekarang sedang bekerja, bahkan Pak Mama, majelis jemaat, para ketua dan diaken yang bertugas saat ini, pemandu lagu, pemain keyboard. Tuhan Yesus berkati kami semua. Biarlah lewat ini yang kami lakukan ini menjadi berkat bagi kita. Tuhan tetap pelihara kami dalam kehidupan kami, tiap-tiap orang, dan menjalani kehidupan yang kami harus lalui. Tuhan Yesus memberkati kami. Tuhan tetap ada dan berjalan bersama-sama dengan kami. Bapak, ini doa dan harapan kami, kehidupan kami, kehidupan anak-anak Tuhan yang ada di rumah, tiap-tiap rumah yang ada, dari rakyat agape sampai rakyat PNS, kami taruhkan di dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati kami semua. Di dalam nama Yesus kami. Amin. Pak Mama, kita mengakhiri kebaktian saat ini dengan bersama menyanyikan kini Jumat nomor 416 ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Saya persilakan Pak Mama semua bagi. Amin.
senantiasa menyertai, memberkati, dan membaharui. Arahkan hatimu untuk menerima berkat-Nya. Damai sejahtera dan kasih dengan iman dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus dan dari Roh Kudus menyertai Bapak, saudara-saudari sekalian. Kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan Yesus dengan kasih yang tidak binasa. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita bertemu Tuhan dalam doa. Maha Kudus Bapa di sorga, Allah yang kami imani di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang kami sembah di dalam Roh Kudus. Terima kasih atas penyertaan Tuhan buat kami sampai saat ini di sini. Terima kasih Tuhan telah bersama kami dalam kami melakukan ibadah pada saat ini. Kami juga serahkan ibadah yang sementara berlangsung di lapas Atambua. Tuhan ada di sana bersama dengan anak-anak-Mu Bapa. Sebentar kami akan pulang. Biarlah damai sejahtera Allah terus mengawali hidup kami, menuntun membimbing kami dalam setiap aktivitas kami setiap hari. Ampuni kami Bapa, dengar sambut kami, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Salam.